Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bab 3949 sampai bab 3952 di hutan terluar lembah pemakaman naga. Dua sosok terbang melewatinya dengan kecepatan tinggi, itu adalah Gong Qianqiu dan putra suci ketujuh. Keduanya akhirnya berhenti di depan sebuah bukit. Saudari, pembuluh darah naga yang baru ditemukan ada di sini. Saya bertanggung jawab untuk melindungi hukum di pinggiran. Anda bisa menelan energi pembuluh darah naga dengan tenang. Kata putra suci ketujuh seolah-olah dia sedang menerima pujian. Gong Qianqiu membuat ekspresi tertekan. Xiao Qi, untuk membantu saudara perempuan saya meningkatkan kultivasinya, kamu telah benar-benar bekerja keras selama periode ini. Mengapa saudara perempuan saya mengatakan ini? Untuk saudara perempuan saya, apalagi kerja keras. Meskipun begitu saya harus melewati api dan air, tanpa ragu. Putra suci ketujuh berkata dengan tulus. Gong Qianqiu menunjuk ke dahi putra ketujuh dan berkata dengan suara yang dalam, betapa konyolnya, adikku tidak tega membiarkanmu masuk neraka. Wajah tua putra ketujuh memerah, dan Gong Qianqiu membuatnya merasakan emosi yang dimilikinya belum pernah dialami sebelumnya. Mendorong putra ketujuh untuk lebih rela melakukan apapun demi Gong Qianqiu. Hah! Gong Qianqiu tiba-tiba merasakan fluktuasi aura yang kuat datang dari tenggara. Putra suci ketujuh juga merasakannya pada saat yang sama. Mereka berdua melihat sekeliling dan melihat lingkaran cahaya 9 warna muncul kembali di area inti lembah pemakaman naga. Seluruh langit seperti negeri dongeng, dengan guntur bergulung dan busur listrik melonjak, seperti naga 9 langit yang membubung di awan dan kabut di negeri dongeng. Klik, guntur meledak di langit, dan kilat turun, seolah-olah langit terbelah. Dalam sekejap, ada ribuan sinar cahaya dan ribuan warna keberuntungan. Apakah ini penglihatan tentang langit dan bumi? Aku merasa benar. Putra suci ketujuh bergumam pada dirinya sendiri. Gong Qianqiu juga terkejut dengan penglihatan tentang langit dan bumi, dan juga menyadari makna mendalam dari kata-kata 7 orang suci. Xiao Qi, bagaimana perasaanmu? Gong Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Putra suci ketujuh tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang, saudari, sebenarnya sejak terakhir kali saya datang ke sini, samar-samar saya merasakan ada pembuluh darah spiritual khusus di lembah pemakaman naga. Sedikit bingung, pembuluh darah spiritual terkuat adalah pembuluh darah naga, betapa istimewanya itu. Putra suci ketujuh menjelaskan, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi pembuluh darah spiritual ini jauh lebih kuat daripada pembuluh darah naga, dan kemungkinan besar berada di bawah tanah di area inti. Di area inti lembah pemakaman naga terlalu besar. Jika terlalu kejam, bahkan bandit tangguh pun akan mati di dalamnya, dan aku tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Ini lebih kuat dari urat naga, kan? Gong Qianqiu terkejut. Dia mendapat banyak manfaat dari kekuatan melahap pembuluh darah naga. Sangat sulit bagi Gong Qianqiu untuk membayangkan peningkatan seperti apa yang akan diberikan oleh pembuluh darah spiritual di atas pembuluh darah naga. Putra suci ketujuh mengangguk dan berkata, saya tidak yakin sebelumnya, tetapi dengan penglihatan tentang langit dan bumi, saya merasakannya dengan lebih jelas. Pembuluh darah spiritual bawah tanah ini mungkin beberapa kali lebih menakutkan daripada kekuatan naga besar, terutama nafas energi yang menyala-nyala adalah yang paling murni. Hanya saja aku tidak bisa mendekati dengan kekuatanku.
Putra suci ketujuh merasa sangat menyesal dan bahkan merasa sangat bersalah karena dia tidak dapat menemukan pembuluh darah spiritual ini untuk Gong Qiankyu. Gong Qiankyu juga menghela nafas dan berkata, "Tidak ada yang bisa kita lakukan. Para gangster itu begitu kuat, sehingga mereka tidak bisa menahan pemboman yang menggelegar, apalagi kita. Xiaoqi, kamu tidak perlu terlalu khawatir, kekuatannya sangat menakutkan. Kenapa kamu tidak melindungi pembuluh darah spiritual ini untuk kami saja? Sekarang saya akan berusaha untuk mendapatkan posisi kuil api Dewa Matahari dan Bulan, terus meningkat. Selama itu cukup ditingkatkan. Pada tingkat kultivasi, belum terlambat untuk pergi ke area inti lembah pemakaman naga untuk menemukan pembuluh darah super spiritual. Turnamen seleksi gadis dan sangat tidak ingin menimbulkan masalah. Apa yang kakakku katakan masuk akal, maka aku akan melindunginya dari luar, kata putra suci ketujuh dengan suara yang dalam. Gong Qiankyu mengangguk dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, Gong Qiankyu mengabdikan dirinya untuk menelan urat naga. Gong Qiankyu membutuhkan lebih dari setengah bulan untuk menyerap urat naga ini. Budidaya Gong Qiankyu telah meningkat lagi, yang membuatnya lebih percaya diri dalam pertempuran untuk orang suci dalam waktu dekat. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, kompetisi pemilihan orang suci kuil api Dewa Matahari dan Bulan secara resmi dimulai. Sebanyak 30 keindahan surga dari berbagai sekte menonjol di babak penyisihan. Di platform tinggi, para tetua Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan dengan lantang mengumumkan aturan kompetisi. Kompetisi berikutnya akan menggunakan sistem pengundian acak, dan keduanya akan bertarung satu sama lain untuk maju ke babak berikutnya hingga pemenang akhirnya ditentukan. Selama kompetisi, Anda tidak boleh menyakiti nyawa orang secara sembarangan. Jika tidak, Anda akan melakukannya langsung didiskualifikasi dari mencalonkan diri sebagai orang suci. Plat nomornya ada di dalam kotak kayu di bawah ring. Sekarang semua orang dapat mengundi. Setelah tetua membacakan peraturan, 30 calon orang suci mulai mengundi. Gong Qiankyu tenang dan tenang. Setelah melahap urat naga lagi, kekuatannya meningkat lagi, seolah dia tidak lagi memperhatikan kandidat lain. Silakan undang 2 kandidat yang telah mengambil 2 kartu nomor 1 untuk naik ke panggung untuk bertanding. Di atas panggung, para kandidat menggunakan semua trik mereka dan bertarung dalam kebingungan. Segera eliminasi babak pertama diumumkan, dan Gong Qiankyu menang dengan mudah tanpa pertumpahan darah, bahkan hanya menggunakan 1 tangan untuk memenangkan seluruh proses. Ketika pengundian putaran kedua tiba, beberapa orang mengajukan keberatan. Elder lawan beberapa orang terlalu lemah di babak pertama dan mereka tidak menghabiskan banyak energi sama sekali. Ini tidak adil bagi kita ketika kita bertemu pesaing yang cocok. Itu memang terjadi, ini tidak adil, dan beberapa orang cukup beruntung bisa mendapatkan selamat tinggal. Karena ada 15 orang pada pengundian putaran kedua, salah satu dari mereka pasti mendapat bye. Tetapi Gong Qiankyu kebetulan mendapat bye. Selain itu, Gong Qiankyu menang mudah di babak pertama dan sempat membuat iri, namun kontestan lainnya sangat tidak seimbang. Gong Qiankyu, apa pendapatmu tentang keraguan semua orang? Tanya sesepuh sambil tersenyum. Gong Qiankyu merenung sejenak dan berkata, melapor kepada sesepuh, apa yang mereka katakan memang masuk akal. Oh, lalu apa yang akan kamu lakukan? Tetua itu sedikit terkejut meminta permainan untuk dilanjutkan berdasarkan aturan. Para kontestan lainnya juga cukup terkejut. Mereka hanya ingin mendapatkan lebih banyak waktu istirahat agar bisa tampil di level tertingginya dalam kompetisi tersebut.
Namun, tidak ada seorang pun yang mau disebut menonjol dalam hal semacam ini, sehingga meninggalkan kesan buruk di mata para pejabat senior Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Jadi mereka dengan suara bulat menuding Gong Qiankyu. Di mata para gadis, Gong Qiankyu tidak hanya beruntung, tetapi juga kekuatannya luar biasa. Dalam perjalanan menuju orang suci, Gong Qiankyu adalah rintangan terbesar bagi siapapun. Karena semua orang merasa ini tidak adil, maka aku akan sedikit menderita. Jika kalian berkumpul dan menjatuhkanku, kalian tidak akan mendapat selamat tinggal. Wow, adegan itu menjadi gempar, dan semua orang memandang Gong Qiankyu dengan heran. Apakah wanita ini gila? Dia begitu sombong sehingga dia ingin menantang kita semua sendirian. Ini sama sekali tidak menganggap kita serius. Dia harus diberi pelajaran mendalam tentang apa yang ada di luar dunia. Semua calon orang suci dipenuhi dengan kemarahan. Tetua itu berkata dengan serius, Gong Qiankyu, situasi seperti ini tidak bisa dianggap enteng. Anda harus berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Faktanya, pejabat senior Istana Api Ilahi Sun Moon cukup optimis tentang Gong Qiankyu. Tetapi jika dia ingin menang dengan musuh yang kalah jumlah, maka bisa dikatakan sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Tetua, saya telah memikirkannya dengan hati-hati. Karena itu, jika saya memenangkan pertempuran ini, bisakah saya menjadi orang suci yang baru? Tetua Istana Api Dewa Bulan Matahari segera menjawab, itu wajar, dan saya pikir mereka tidak akan keberatan. Keberatan? Saya juga tidak. Saya harap orang sombong ini jangan menyesalinya. Wanita cantik yang telah dipromosikan ini adalah yang terbaik di sekte masing-masing, dan mereka secara alami bangga di dalam hati mereka. Bagaimana mereka bisa tahan menghadapi penghinaan dari Gong Qiankyu? Karena kedua belah pihak bersedia, mari kita mulai. Ingatlah untuk berhenti di akhir perintah. Setelah tetua memperingatkan, dia mengumumkan bahwa kompetisi seleksi orang suci akan dilanjutkan. Gong Qiankyu melompat ke atas ring dan mengangkat jarinya ke arah kontestan lain, yang penuh dengan provokasi. Kita harus bergabung dan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya. Itu benar, jika kita gagal dan gagal, wajah kita akan hilang. Kuncinya adalah jangan biarkan Gong Qiankyu mengambil keuntungan dan bertindak seperti anak baik. Kata keajaiban, mereka dengan cepat mencapai konsensus bahwa mereka tidak boleh memiliki motif egois dan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Gong Qiankyu terlebih dahulu. Pejabat senior dari Sekte Ilahi Taiksu juga sedikit khawatir, dan Yin Suejian bahkan merasa bahwa Gong Qiankyu bersikap sembrono. Jika kalah, semua usaha Anda sebelumnya akan sia-sia. Pergi. Saya tidak tahu siapa yang pertama berbicara, dan semua wanita jenius mengambil tindakan satu demi satu. Untuk sesaat, energi tinju, telapak tangan, angin, dan pedang berkumpul, seolah-olah jaring surgawi dan duniawi menutupi siang Gong Qiankyu. Meskipun beberapa dari wanita berbakat ini telah menghabiskan banyak energi di kompetisi sebelumnya, mereka semua membawa ramuan penyembuh. Bahkan jika ia tidak dapat kembali ke kekuatan tempur puncaknya, setidaknya ia dapat mencapai 70% hingga 80% dari kekuatan puncaknya. Oleh karena itu, tekanan energi yang mereka keluarkan bersama sangatlah mengerikan. Serangan gabungan tidak lebih dari itu. Gong Qiankyu terlihat santai, menjalankan teknik melahap, tanpa ada penghindaran, dan bergegas menuju serangan semua orang. Apakah Gong Qiankyu gila? Bahkan jika tingkat kultivasinya lebih baik, dia mungkin tidak mendapatkan manfaat apapun jika dia menghadapi mereka secara langsung.
Ya, kekuatan beberapa dari mereka tidak jauh berbeda dari miliknya. Kultivator yang hebat, tetapi karakternya terlalu kurang dalam daya tembak. Para tetua yang menyaksikan pertempuran di Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan sedang membicarakannya, dan mereka tidak optimis bahwa Gong Qiankyu akan tertawa terakhir. Namun, ketua-ketua dengan cepat menemukan ketidaknormalan situasi dan berkata dengan suara yang dalam, "Lihatlah fluktuasi energi dari serangan gabungan, sepertinya diserap." Tampaknya energi pedang Dao Gang tertarik oleh suatu kekuatan yang kuat dan dengan cepat dituangkan ke dalam pusaran energi yang dibentuk oleh Gong Qiankyu sendiri. Dia benar-benar melahapnya selama pertempuran. Mendengar hal ini, semua tetua menarik napas. Sebagaimana kita ketahui bersama, amalan penyerapan energi spiritual langit dan bumi pada umumnya memerlukan keadaan hening mutlak. Inilah alasan utama mengapa manusia tidak diganggu dalam amalan retret. Tapi tindakan Gong Qiankyu jelas melanggar aturan normal kultivasi. Pesaing saintes tersebut tidak akan menahan diri sama sekali. Sekalipun nyawa mereka tidak dirugikan, mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan menimbulkan gangguan maksimal. "Terima kasih atas hadiahmu, Qiankyu tidak sopan." Suara menawan Gong Qiankyu terdengar, dan teknik melahap ekstrim tiba-tiba mulai beroperasi, dan energi serangan gabungan dari keindahan langit itu langsung dimurnikan dan diekstraksi. Kemudian masuk ke tubuh Gong Qiankyu, meski energinya tidak membantu meningkatkan kemampuannya secara signifikan, namun membuat serangan gabungan para gadis menjadi sia-sia. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa menelan energi dalam pertempuran. Kami memiliki teknik yang berbeda, dan beberapa teknik bahkan berasal dari tungku air dan api yang berbeda. Bukankah dia takut menjadi gila dengan menelannya secara langsung? Di mata semua wanita berbakat, itu dipenuhi dengan hal-hal luar biasa. Gong Qiankyu berkata dengan bercanda, "Teruslah menyerang. Kamu tidak akan bisa melakukan ini, kan?" Para wanita ajaib langsung marah. Mereka semua adalah tokoh utama yang dipuji oleh bintang-bintang di sekte tersebut. "Hancurkan dia." Aku tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan yang lain juga mencoba yang terbaik untuk menggunakan keahlian mereka. Jika upaya bersama tadi hanyalah serangan tentatif, maka momen ini adalah serangan habis-habisan yang tidak memberikan ruang untuk kesalahan. Meskipun ketua-tetua Istana Api Ilahi Bulan Matahari mengatakan bahwa hal itu tidak akan membahayakan nyawa, pada titik ini, para wanita jenius tidak lagi terlalu peduli. Bahkan jika Gong Qiankyu tidak dapat dibunuh, dia harus dihancurkan sepenuhnya. Kali ini energi serangan gabungan dari keajaiban wanita beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pukulan telak tidak lebih dari itu. Gong Qiankyu masih tidak mundur sama sekali, dan terus memilih untuk menelan ludah. Melahap dua pembuluh darah naga berturut-turut telah menyebabkan Gong Qiankyu mengembangkan antibodi terhadap energi biasa yang tidak dapat meningkatkan kekuatannya atau membahayakan tubuhnya. Dan Gong Qiankyu secara bertahap menyadari bahwa ada pintu samping lain, di mana energi yang dikonsumsi dapat diserap secara selektif. Ada dua jalur fagositosis, yaitu absorpsi dan fagositosis, sehingga dapat mengurangi beban serangan balik pada tubuh semaksimal mungkin. Misalnya, dalam pertempuran sebelumnya, Gong Qiankyu memilih rute melahap dan menyelesaikan, hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan murninya untuk digunakan sendiri. Sejak melahap kekuatan urat naga, Gong Qiankyu memiliki visi energi yang sangat tinggi. Gong Qiankyu benar-benar tidak terlalu memperhatikan energi yang dikeluarkan oleh para wanita jenius ini. Bagaimanapun, serangan semacam ini berbeda dari keterampilan melahap secara langsung.
Kemudian, di bawah tatapan kaget para wanita jenius, Gong Qianqiu dengan mudah meredakan serangan mereka lagi. Energinya hilang seluruhnya, seolah-olah tenggelam ke laut, bahkan tanpa percikan air. Terkejut, tidak ada pilihan, takut. Berbagai emosi muncul di hati para wanita berbakat, dan mereka benar-benar kehilangan ide untuk bertarung saat ini. "Ayo lagi," kata Gong Qianqiu sambil tersenyum. Keajaiban perempuan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Wajah mereka tidak lagi mampu menyembunyikan ekspresi ngeri. "Kalau begitu, giliranku untuk mengambil tindakan." Sebelum dia selesai berbicara, sosok Gong Qianqiu telah menghilang dari tempatnya. Semua keajaiban telah kehilangan keinginan untuk bertarung, dan dua serangan gabungan berturut-turut sangat melelahkan. Mereka tidak dapat melawan di bawah serangan sengit Gong Qianqiu. Mereka tersingkir dari ring satu demi satu. Tetapi Gong Qianqiu jelas meninggalkan ruangan dan tidak menyebabkan wanita jenius itu terluka parah. Hal ini juga dapat dianggap sebagai bantuan yang dijual ke banyak sekte di arah yang berbeda, yang akan membantu membuka jalan bagi perkembangan teman dekat dan kekuatan di masa depan. Faktanya, sekte tempat para wanita jenius berada menerima bantuan tersebut, dan bahkan memberikan imbalan lebih dari yang diharapkan Gong Qianqiu. Banyak tetua Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Gong Qianqiu akhirnya akan menang dengan kekuatan yang menghancurkan dan mengalahkan jumlah musuh. Kali ini Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan menemukan harta karun. Banyak pejabat senior Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan menghela nafas dalam hati. Istana Taiksu Shenzong Qianqiu menang dan menjadi orang suci baru dari Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Kepala tetua mengumumkan dengan lantang. Melihat kata-kata ucapan selamat dari semua orang dan sorakan dari para pemimpin inti sekte Taiksu, Gong Qianqiu merasakan rasa pencapaian yang kuat di dalam hatinya. "Saya akhirnya mendapat tempat di reruntuhan Kunlun. Bahkan sekte Taiksu Shen harus menghormati saya. Selanjutnya, saya akan memanfaatkan sumber daya budidaya Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan untuk meningkatkan kekuatan saya. Selama kita mencapai tingkat sebenarnya, di alam kekuatan super, 7 orang suci dapat memimpin mereka ke lembah pemakaman naga untuk menjelajahi pembuluh darah super spiritual yang lebih kuat daripada pembuluh darah naga. Pada saat itu, yang super urat spiritual akan tertelan, bahkan untuk sekte besar seperti Istana Api Ilahi Bulan Matahari. Anda harus menundukkan kepala di kaki pemimpin ini." Gong Qianqiu penuh dengan kebanggaan dan memiliki visi besar untuk masa depan. Pada saat ini, Gong Qianqiu sepertinya melihat banyak kekuatan sektarian yang pernah dia hormati hingga gemetar di bawah kakinya. Bersambung.